Thresholding ini yang kemarin kita bahas ya. Tadi silakan dicari tadi apa? Thresholding, region growing, region merging, and splitting, clustering, and hybrid ya. Ini yang mau kita bahas. Segmentasi, kalau dipakai apa dia sebentar. Ini kok kenapa masih segini ya? Padahal udah apa terlalu cepat? Ya kan? Udah dilamain tadi biar nggak kesorean banget kan gitu. Ini masih segini. Pertemuan kita 2 kali lagi ya, 2 pertemuan lagi. Masih berlaku ya, kalau tidak hadir tidak masalah ya. Tapi itu tadi ya, kan nanti terlihat juga di Zoom itu siapa yang hadir, siapa enggak, supaya setiap orangnya apa ya namanya di prompt beginning, nggak biar dia otomatis gitu ya, with timing. Oke, ya tetap berlaku nanti ya kalau misalnya tidak hadir karena sudah dikeringankan untuk tidak hadir apa online kan kamu hanya buka Zoom masuk udah itu ya kamu mau loncat-loncat kan nggak ketahuan atau kamu dengar musik gini-gini ya kan kecuali kamu ininya oke. Bu izin kamera oke kalau lagi di jalan hati-hati ya sampai terjadi sesuatu. Ini tadi ya, region basic thresholding, region growing, region merging, and splitting, merger and splitting, clustering. Mungkin kita di clusteringnya belum ya, clustering, hybrid. Ini segmentasi proses mempartisi citra menjadi beberapa daerah atau objek yang ada region ya, ada luarnya. Nah, di sini adalah berdasarkan sifatnya yang discontinuity atau similarity ya. Similarity, oke. Yang merupakan dilihat dari si pixelnya. Pendekatan discontinuity mempartisi citra secara tiba-tiba dengan edge bisect ya, edge bisectnya. Edge kalau misalnya kamu apa namanya kayak menciplakan kan yang luarnya aja edge-nya yang kamu buat dulu atau misalnya kamu mau melukis kamu mungkin semacam outline-nya dulu, kerangkanya dulu, baru nanti tambahin matanya kan gitu. Similarity mempartisi citra menjadi daerah-daerah yang memiliki kesamaan sifat tertentu region basic ya. Nah, ini ada similarity. Jadi ada beberapa pixel memiliki kesamaan regionnya ya, tapi berdasarkan sifat tertentu region basicnya. Thresholding, region growing, region splitting, and merging. Edge bisect, kekurangannya belum tentu menghasilkan edge continue. Ini akibat agak cepat ya, karena materinya memang sangat banyak. Semoga kamu terkoneksi di apa supaya kepikiran oh ya nanti saya skripsinya kayaknya nih asik nih gitu ya supaya kamu punya apa tuh punya pilihan gitu ya. Kekurangannya tadi mengakibatkan terjadinya kebocoran wilayah-wilayah yang tidak tertutup. Karena kan region itu tidak semuanya dapat regionnya, tapi ada beberapa yang edge continue. Tidak ada beberapa yang tidak dapat itu dia. Tidak semua tertutupi region itu sama seperti map atau peta gitu kan. Gitu. Prosedurnya melakukan proses deteksi sisi dengan operator gradient yang citra gray level dan kekurangannya keluarannya di biner. Bedakan itu gray level yang cenderung dia histogramnya atau gray ya ke level graynya, tapi dikeluarkan di outputnya adalah di citra edge ya berbentuk biner ya. Discontinuity terdiri dari deteksi titik, deteksi garis, deteksi sisi. Ini kita buatkan yang edge detection ya. Ini bisa edge. Kalau kemarin itu adalah edge detection. Edge detection itu berdasarkan titiknya garis-garis ya kemudian sisinya nah, itu nanti ada poligon ada apa namanya berbentuk karena berdasarkan sisi luarnya ya detection-nya untuk deteksi sisi ya sisinya menggunakan cara-cara ini yang kita Robert Sobel Prewitt jadi bisa dibedakan yang mana itu untuk discontinuity titik sama-sama dia edge detection ya luarnya hanya kalau discontinuity itu merupakan bisa titik bisa garis bisa sisi nah kalau si
untuk deteksi sisi itu yang menggunakan si Robert, si Sobel, Prewitt ya. Ini dari Laplacian ada 4 ya. Deteksi titik ini dicontohkan, jadi ada misalnya ada satu citra, diambil satu titik itu nanti, tapi yang nanti dikonversi menjadi pixelnya, E point detection mass-nya, B X-ray image, C-nya result of point detection-nya. Ini adalah bentuk result of using D10 1/2. Ini adalah metriknya. Ini dia awalnya, kemudian ini yang X-ray-nya. Deteksi garis, nah ini tadi ya, jadi ada sebuah citra. Nah, yang diambil ini adalah edge detection-nya ya, garisnya, line-nya. Nah, ini nih. Nah, ini dikonversi. Nanti dilihat dari pixelnya. Jadi ada di posisi horizontal, yang ini nih horizontal, itu adalah yang horizontal ini adalah sini dia diambil 3x3 citranya. Kemudian ini yang plus 45 derajat. Plus 45 derajat, perhatikan kalau misalnya si apa itu namanya jarum jam ya, ada dia yang mana 45 derajat siku kan, yang mana plus 45 derajat. Nah ini dia. Jadi ada 0 derajat, plus 45, minus 45 itu menentukan vertikal. Ini bervertikalnya untuk line atau garis yang vertikal. Kelihatan di sini hanya garis-garis, tapi nanti dikonversi, dilihat pixelnya, kemudian itu adalah berbentuk itu tadi ya, angka-angka atau pixel, namun diambil 3x3. Ini untuk minus 45, plus 45, dan minus 45. Nah, itu dia, itu adalah untuk egg detection ya, untuk garisnya. Kemudian ini deteksi sisi. Kalau kita perhatikan ini apa ya gambarnya kan gitu kan, semacam kayak cicak kayak apa gitu kan. Nah, ini kita lihat original image ya. Ini semacam kita lihat so for comparison spatial Gaussian smooth function Laplacian mass log threshold zero crossing original image crossing dari departemen. Ya ini di radiologi betul semacam ini ya. Apa siapa yang bisa ini lihat gambar apa? Bukan cicak ya, salah, ini dia radiologi. Jadi yang kenapa kita membahas yang black white seperti ini ya, ini tadi untuk bidang-bidang radiologi, biologi, sains ya, ini dia untuk mengidentifikasi ini nanti ini apa gitu dia. Jadi diambil ini original image-nya ya, sesuai keterangan gambar A original image-nya, kemudian si Sobel, ini tampilan si Sobel. Sobel ini kalau di MATLAB nanti ada codingannya ditentukan, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian C spatial Gaussian smooth, nah ini dia seperti itu ya. Jadi makanya kemarin ada tugas, misalnya ada gambar, tapi jangan gambar kamu, ambil aja sebuah citra, bisa misalnya citranya apakah dog, cat misalnya ya, atau kupu-kupu gitu kan, yang mudah nanti apa namanya memisahkan si citra foreground-nya dengan background-nya. Itu dia ini. Ini kan grayscale-nya, dikonversi lagi. Ini hasilnya, original image. Nah, ini yang mau diidentifikasi. Ini awalnya, makin gini kan kamu nggak paham ini apa gambarnya kan. Ini mirip kemana. Nah, nanti ini bisa ya, ini berdasarkan setelah dikonversi nanti di citranya inilah pixelnya atau metriknya inilah nanti yang dihitung. Ini masih tahap pre-processing. Kita lihat nanti ya, ada contoh beberapa apa namanya jurnal ya. Edge linking and boundary ya, hasil deteksi sisi tidak menghasilkan sisi yang lengkap karena adanya noise, karena pinggir-pinggirnya kan bisa ada beberapa karena iluminasi rusak atau noise ya. Itu untuk supaya terdeteksi dilakukan lagi local processing dan global processing. Ini menggunakan teknik graph theoretic. Jadi langkah-langkahnya agak panjang ya. Contoh A, input image, kalau memperhatikan ini komponen degradient, B, GX komponen degradient, D, result of edge linking, the result of linking, force perception, corporation. Ini semacam apa nih? Gambar apa nih? ABCD-nya. ABCD. Ini tadi ya, apa tuh belakangnya ini kan? Ini kan lampunya, ini pintunya. Menggunakan global word group theory ya, ini juga mengatasi noise. Jadi
dengan si edge linking boundary ini, apabila si sisi tadi tidak terdeteksi ada gangguan, ada noise-nya, maka lakukan pemrosesan lagi, yaitu bisa menggunakan lokal processing atau global processing. Jadi untuk memperbaiki ataupun menghilangkan noise-noise yang tadi supaya bisa dilakukan prosesnya. Local processing ini menggunakan nilai gradient dan arah gradient. Nah, digunakan rumusnya ini dengan E dan A adalah nilai ambang non negatif tadi ya. Ini menggunakan global. Ini kalau kamu perhatikan, ini sebuah citranya, kemudian 1, 2 ini adalah pixelnya tadi ya. A 3x3 image region ya, 1, 0, 1, mana dia? Oh ini dia isinya 561670713. Ini adalah A. 3x3 B yang sudah segmen and their const. Ini sudah dihitung, ini hasilnya. Ini ukuran citra berukuran 3x3 dilakukan X ya, baris teratas dan berakhir. Start, nah ini hasilnya untuk membuatkan graph. Tahu graph ya? Kalau di apa tuh struktur data tree ya, pohon graph. Nah ini locus path so this. Nah dia dari sini startnya 1 2 1 2, kemudian terus dia seperti tree ya, turun lagi ya. Berikutnya adalah figur image of noise ya. Kalau kamu lihat ini gambar apa? Kalau sesuai keterangan ini adalah noise chromosome. Ini mudah karena ini black and white-nya, ini citranya, ini background-nya ya. Edge boundary in white, nah, ini dia batasnya. Ini masih mudah ya. Oke. Ini yang tadi ya. Ada beberapa algoritma segmentasi yaitu spectral basic segmentation, region basic segmentation, edge detection. Kalau region kita tadi udah, edge detection ini spektral ya. Spektral ini adalah mengelompokkan pixel berdasarkan analisis data pada feature space. Ada citra, dikonversi, disegmentasi, namun dipisahkan yang mana feature space. Feature space-nya adalah ada clustering and histogram thresholding. Jadi misalnya nih, kamu kan belajar data mining, ada K-min clustering. Udah belajar itu belum, data mining? Atau KMN. Nah, itu bisa juga dipakai di citra untuk melakukan clustering. Clustering dan histogram thresholding-nya. Nah, nanti setelah tadi dikonversi, diperbaiki noise-nya, berikutnya adalah pengklasifikasian atau clustering ya, di clustering. Bisa menggunakan clustering atau histogram thresholding. Edge detection segmentation menentukan batas antara dua region yang memiliki homogenitas dan dalam karakteristiknya. Edge detection. Jadi ada garis yang mengidentifikasi dua homogenitas yang karakteristik sama ya. Contoh algoritma watershed. Di sini ada segmen dengan melalui proses iterasi menganggap nilai pixel itu adalah data ketinggian dan batas segmen itu adalah logika. Nah, ini dicontohkan ya. Oke. Region basic itu tadi dibagi menjadi region growing, merging, region dividing, splitting, and hybrid method ya. Jadi pertama tadi region tipe region basic itu adalah ini dia tetangganya menentukan apakah mirip atau enggak kan gitu kan. Nih thresholding kita lihat ya. Thresholding sering digunakan untuk segmentasi. Di segmentasi di awal sebelum diproses lakukan thresholding. Dengan mengasumsikan setiap objek itu cenderung warna yang homogen. Jadi misalnya merah kan saja merah nyala, merah apalagi merah jambu itu kan cenderung colornya adalah homogen, terletak pada kisaran keabuan tertentu. Nah, ini yang dihitung dengan simbol thresholding T, ini T1, ini T2. A, gray level histogram can be partition ya. Ini single thresholding, B, multiple thresholding. Jadi dihitung berapa nilai keabuan T pada sebuah citra RGB ataupun berwarna. Contoh di sini original image histogram result. Ini sangat mudah ya. Ini
apa tuh kalau menggunakan MATLAB menampilkan ini mudah ya, tampilkan gambar, cuman konversi dulu ke black and white-nya. Kalau setelah itu lakukan result of global thresholding with T. Nah, ini berapa thresholding-nya between maximum and minimum gray levelnya. Ini tadi pendekatan region based. Ini prosedur. Contoh memerlukan kriteria uniformity ya. Jadi untuk tadi kan mau dilihat dibuat batasnya, kemudian diklasifikasikan. Memerlukan penyebaran seeds atau dapat juga dengan scan line, dilakukan proses region growing. Region growing, beberapa pixel seed ditentukan manual atau secara random, dibuat semacam pemisalan. Jika kriterianya sama, berupa perbedaan keabuan dengan seed, maka tetangga dianggap berada dalam satu region. Jadi menentukan suatu citra itu berdasarkan tadi ya dibuat batas-batasnya yang memiliki kemiripan. Teruskan proses mengecek tetangga. Jadi lihat yang satu bandingkan dengan tetangganya, yang satu bandingkan tetangganya. Tidak hanya digunakan kriteria saja tanpa melihat konektivitas ke tetangga. Ya. Stopping rule kalian tidak mencakup semua kemungkinan sehingga region growing ini adalah pixel yang belum dicek sama sekali karena dicek satu per tetangga ya. Contoh di sini image showing defective width seed B, ini nggak jelas yang mana B-nya ya. D boundariesnya, jadi ini gambar awalnya, ini yang seed point-nya, C result, D boundaries of segmentasi ya. Ini adalah sama ya, didapat dari kayak apa codes of exact system LTD. Region splitting, kalau tadi ada region dilihat dan dibandingkan, ini adalah splitting ya. Ada satu region atau satu citra dibuatkan berdasarkan teknik quadri ya, merging, gabungkan daerah-daerah yang berdekatan. Bisa varian keabuan. Jadi tadi diperhatikan mana yang homogenitas, dilihat mana yang berdekatan. Yang berdekatan ini dibuatkan satu di merging ya. Bisa varian keabuan dan lain-lain. Ini menggunakan rumus split R menjadi 4 kuadran disjoint. Ini dia untuk menggunakan partition image B correspondingnya. Ini R. Dilihat mana nih yang sekitar sini yang memang memiliki kemiripan. Contoh ini dibuatkan 2x2. Nah, yang R4-nya tidak lagi. Sekitar R4 itu mana lagi yang memiliki region yang mirip. R41, R42, dan seterusnya. Jadi R2 nanti dilakukan lagi split-nya, ya, dibagi-bagi. Gitu ya. Kalau merge-nya sebalik, oh ini ya. Udah belajar data mining belum? Sudah? Udah, semester 4 belum kayaknya ya. Nah, ini nanti kamu lihat di data mining ya, machine learning, K-means, clustering. Nah, setelah proses ini tadi adalah melakukan klasifikasi. Itu tadi ya. Setelah klasifikasi ini dia ini dilakukan pre-processing ya, dilakukan perbaikan namanya tadi noise, apabila ada kerusakan di sisi, ini dilakukan. Setelah itu adalah clustering, pengelompokan. Di sini menggunakan K-means clustering. K-means clustering itu agak susah juga ya. Ini dia. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan mengidentifikasi. K-means clustering, we say the number of cluster ya. K-means clustering initialis decenters. Ini nanti lakukan terus iterasi sampai nanti dilihat jumlah iterasinya berapa, beda min-nya dengan yang baru, tidak ada pixel pindah cluster. Nah, jika kondisi ini sudah terpenuhi, tidak ada pixel yang pindah di clusternya, maka selesailah pengklasifikasiannya atau stopping kriteria. Ini namanya pengklasifikasian menggunakan metode K-means clustering. Ya, ingat, ini sama aja kalau kamu belajar data mining, membuat K-means-nya, K-means clustering. Hybrid edge atau region based yang tadi ya, setelah di clustering ada satu metode lagi yang disebut hybrid edge. Bertujuan mendapatkan segmentasi dengan wilayah-wilayah yang tertutup dan bersambungan. Jadi semacam peta udah tertutup ya, tapi masih ada kayak anak-anaknya gitu ya. Prosedur lakukan proses deteksi untuk menghasilkan citra sisi. Kemudian pisahkan wilayah dengan metode connect region. Selanjutnya proses merging region dengan rumusan-rumusan. Oke. Mana ya?
Ini sebenarnya ini mau kita lihat lagi ya, Kamin clustering ini. Tapi karena kalian masih semester 4, kemungkinan belum belajar. Udah belajar ini belum? Udah belajar data mining belum? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Data mining belum ya. Jadi ada Kamin clustering. Oke, kita lihat ini contoh satu penelitian ya. Sorry. Judulnya adalah di elektro ya. Segmentasi berbasis region pada citra berwarna dengan temu kembali. Jadi ada metode disebut di citra itu temu kembali dengan event olahraga lapangan hijau. Kita lihat ya. Dia ini apa ya? Ini jurusan teknik elektro, teknik logi industri. Kita lihat aja ya. Jadi di sini kata kuncinya segmentasi citra yang tadi kita lihat, kemudian dia menggunakan mau diperbesar. Kita lihat dulu mana perbesarnya. Memperbesarnya di mana ya? Sini biasa ya. Eh, eh, mana? Mau diperbesar, nggak bisa. Oke, kalau tidak bisa, bisa. Tapi nggak, Ibu di mana ya perbesarnya? To page view, dokumen. Ini dia pendekatan yang digunakan dengan asumsi ya. Setiap region pada citra itu mengandung pola warna tekstur yang terdistribusi uniform. Uniform itu seragam ya. Jadi mau colornya mau apapun itu pada dasarnya itu adalah colornya uniform sama ya. Itu yang mau dilihat. Uniform itu eh, informasi warna pada setiap region citra dapat dinyatakan dengan warna-warna terkuantisasi. Itu tadi RGB, CMYK, terkuantisasi maksudnya R-nya bisa 50, Z-nya 70, B-nya, blue-nya bisa 100. Itu maksudnya ya. Warna-warna antara dua region tetangga, yang tadi satu dengan yang satu, yang saling apa namanya terpisahkan dengan region tadi, dapat dibedakan ya. Yang satu dengan region. Ini merupakan asumsi dasar untuk segmentasi citra warna ya. Ini dia menggunakan algoritma JSEG, 3 parameter. Di sini dia menggunakan proses thresholding, kemudian threshold untuk proses kuantisasi warna tadi berapa tingkat gray levelnya atau keabu-abuannya. Threshold menentukan jarak minimum antara dua klaster warna yang akan digabungkan. Kedua, jumlah skala segmentasi dan ketiga threshold itu adalah untuk region merging. Jadi nanti kan diklasifikasikan, klasifikasi itu ada diklasterkan gitu ya. Ini tahapannya ya, citra berwarna, kemudian kuantisasi warna tadi dengan thresholding, kemudian lakukan color close map. Kemudian ini dia menggunakan segmentasi spasial menggunakan perhitungan J-image. Ini untuk melakukan segmentasinya ya. Kuantisasi warna. Pada citra dikuantisasi secara kasar tanpa menurunkan kualitas warnanya. Jadi walaupun dipisah-pisahkan karena tadi bisa dihitung ya. Jadi luas suatu color itu berapa bisa dihitung. Jadi secara khusus diperlukan 10 sampai 20 warna dalam citra pemandangan alam. Nah, itu dibuatkan. Algoritma kuantisasi ini perspektual bekerja berdasarkan persepsi penglihatan manusia. Kalau misalnya kita anggap dia biru ya biru kan gitu kan. Pada detail region, tekstur region. Smooth region ini adalah boundary region-region yang memungkinkan. Smooth regionnya. Region adalah region-region homogen yang dikuantisasi lebih besar dari detail region tanpa mempengaruhi kualitas perseptual secara signifikan. Algoritma statistik lokal di sini dengan per group filtering digunakan untuk satu mengkonversi RGB ke warna LUV. Nah, di sini ada disebut dengan warna LUV ya. LUV itu lebih spesifik lagi ya. Untuk menjaga kualitas warna RGB LUV. Ini tetap color tapi sudah mengandung LUV, luminasi U. Pertama peer group filtering. Nah, ini lakukan di mana ada vektornya, berapa cluster awal.
bobot prosesornya. Selanjutnya lakukan clustering dengan General Linear Algorithm Team ya, GLA. Ketiga, selanjutnya penggabungan cluster-cluster. Tadi saya pisahkan selanjutnya di setiap kelompok-kelompok tadi, cluster tadi digabungkan. Klasifikasi pixel ke dalam cluster warna yang centroid. Hanya di sini menggunakan RGB ke LUV. Keenamnya adalah ruang warna LUV dikonversi lagi ke RGB untuk menampilkan hasil kuantisasinya. Ya. Kuantisasi ini masih di tahap awal ya, preprocessing. Dia melakukan group filtering. Nah, ini dia ya, dengan melakukan beberapa perhitungan ya dilakukan sampai rata-rata mengidentifikasi kehalusan keseluruhan citra. Segmentasi spesial. Segmentasi spesial ini adalah tahap kuantitasi warna diperoleh dengan color class map. Nah, ini perhatikan ya. Jadi ada dalam suatu region atau sebuah apa itu namanya kumpulan citra ini terlihat ya semacam cluster, pengclusteran color ataupun pixel dengan menyatakan klasifikasi klasternya. Jadi ini kan semacam ada bulat-bulat, ada semacam bintang. Ini sudah melakukan color class map ya. Jadi dalam sebuah region sudah di clustering yang mana kira-kira yang homogen atau sama gitu ya. Nah, setelah itu lakukan lagi perhitungan nilai J-lokal, region growing, region tersegmentasi, kemudian didapatlah hasil segmentasinya. Region growing, ini tadi region growing adalah untuk mengelompokkan pixel ke dalam region yang merupakan region map. Yang di sini ada dua tahap, value determination dan juga value growing determination untuk menentukan himpunan value terbaik. Growing merging digunakan untuk menggabungkan region-region tadi yang sudah dikelompok-kelompokkan tadi ya. Kemudian lakukan pengujian. Nah, gini dia kalau tak penelitian. Tadi diterangkan dulu, kemudian ambil literatur referensinya. Jadi contoh-contoh yang ini ialah yang akan dilakukan yang menjadi hasil penelitiannya dan ini yang dibuatkan untuk melihat nanti diuji ya. Setelah itu lakukan hasil uji coba. Nah, di sini diambil dia sebuah gambar atau citra, ini main golf, ini main bola ya. Nah, di sini dia mau jumlah cluster, jumlah region berdasarkan hitungan-hitungan yang ini. Ya, panjang memang ya, tapi itulah contoh dari kesimpulan threshold kuantisasi warna. Tapi kalau di citra ini masih nggak terlalu susah ya. Ini dia, segmentasi berbasis region pada citra berwarna dengan keperluan temu kembali citra pada event olahraga. Oh ya, event olahraga lapangan hijau, tapi dia ambil yang main golf dengan main sepak bola. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan dia dari materi ini atau citra ini adalah hasil uji coba penentuan nilai parameter proses segmentasi sangat menentukan hasil segmentasi. Yang tadi ya, parameter tadi di awal berapa cluster dia maunya kan gitu kan ditentukan. Parameter threshold juga mempengaruhi ya. Seberapa kita buatkan tadi T-nya, nilai T-nya. Berdasarkan uji coba variasi nilai threshold kuantitasi warna, hasil citra terbaik itu di parameter 255. 255 itu di edit mesin CB ya. Dengan persentase 60% dibanding yang lainnya. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Bagaimana dengan kemajuan tugas kelompok? Karena ini sudah hampir ini pertemuan ke-12, minggu depan pertemuan ke-13 ya. Oke, sebelum pertemuan ke-14 nanti kita membuat semacam apa ya? Tapi kalau tidak ada Sabtu hari Minggu apa namanya? Semacam Zoom tapi untuk yang tadi, yang tugas-tugas tadi. Jadi kalian mempresentasikannya di situ aja sambil nanti Bu mau menjelaskan mencontohkan yang MATLAB-nya dengan juga apa itu MATLAB dengan yang menggunakan Python-nya gitu dia ya. Kita lihat nanti. Ada yang sudah selesai? Krisnanda, Siti? Sudah, Bu. Ada yang udah. Sebenarnya bagus. Itu, Bu. Udah. Ini masih mau diupload, Bu. Masih dapat. Yang sudah itu tadi siapa? Iya, kami sekelompok itu, Bu. Udah selesai?
Bisa presentasikan, tapi nanti kita keluar dulu baru masuk lagi biar ini kan udah time-nya udah 40 menit kan. Kelompok si Adelia udah selesai. Udah Adelia. Adelia bisa dipresentasikan hari ini? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Oh, yang udah jadi itu siapa yang udah selesai? Mumpung masih ada waktu kita masih ada setengah jam lagi. Oke, minggu depan 2 kelompok ya, udah bisa ya. 2 kelompok untuk yang udah dikerjakan dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Arya, Siti, Rama, Ernawati. Ya, Bukannya tugasnya presentasinya melewati video juga bisa, Ibu bilang kemarin. iya. Video tinggal video itu kita putar di kami kemarin itu Bu ada buat video kayak macam Zoom gitu Bu tugasnya. Iya. Berapa menit? Sekitar 8 menit, Bu. 8 menit kan sebentar. Misalnya kita putarkan kan 8 menit nggak masalah. Iya, Bu, ini di apa dulu linknya, Bu? Oh, iya. Tapi kalau hari ini kita harus keluar dulu deh. Ini udah habis waktunya kayaknya. Ini udah 4 menit lagi. Itu kamu mau presentasikan, nanti kita keluar masuk lagi. Bagaimana? Ya? Oke. Ini udah habis apa Aisyara? Aisyara ini Aisyara udah hadir. Halo Aisyara, apa kabar? Nggak pernah lagi kamu masuk ya? Aisyara. Oh ya, kelas ini ya. Aisyara. Oke, Krisnanda, kalau misalnya nanti kamu udah siap Zoom, kamu buat di GC ya, siap Zoom gitu aja, biar kita yang lainnya nanti masuk. Tapi khusus untuk melihat program yang kamu kerjakan aja. Oke? Ini udah 3 menit lagi. Nggak keburu. Iya, Bu. Iya. Oke. Kita kembali Iya, ke Bu. GC. Selamat sore. Sore Bu.